Tokoh berikut ini dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Mengenai profil Ki Hajar Dewantara sendiri, beliau terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei tahun 1889, hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan, ia merupakan anak dari G.P.H. Surjaningrat, yang merupakan cucu dari Paku Alam III. Terlahir sebagai bangsawan maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Mulai bersekolah dan menjadi wartawan. Ia pertama kali bersekolah di ELS yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa, Belanda dan juga kaum bangsawan. Selepas dari ELS ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda, yang kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun bersekolah di Stovia, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat sebab ia menderita sakit ketika itu. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu, antara lain, Sediotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, KOM Muda, Cahaja Timur, dan Pusara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam mencerminkan semangat anti-kolonial. Seperti yang ia tuliskan berikut ini dalam surat kabar The Express pimpinan Douwe Dekker. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk penyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Tulisan tersebut kemudian menyulut kemarahan pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan kemudian ia diasingkan ke Pulau Bangka di mana pengasingannya atas permintaannya sendiri. Pengasingan itu juga mendapat protes dari rekan-rekan organisasinya yaitu Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang kini ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ketiganya kemudian diasingkan di Belanda oleh pemerintah kolonial.